Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karenina Lisha Salsabiatu Area dari kelas 11 TJKT1. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur WLAN topologi saya. Yang pertama, di sini ada sumber internet. Ini tuh di router pertama port ke 1. Di sini ada IP-nya 172.16.12.114/24. Terus di ether keduanya itu ada IP, yaitu ether keduanya itu adalah uplink. Terus ini IP-nya 10.10.14.93/30. Nah, masih di router pertama, kita itu setting WLAN. WLAN-nya itu dikasih IP 10.0.14.129/25. Nah, habis dari router pertama, ini itu disambungin ke router kedua. Di router kedua, port 1 itu IP-nya IP uplink. Itu 10.10.14.94/30. Nah, di ether kedua ini kita pakai buat rang. Rang itu buat ke si switch-nya ini. Habis itu di switch-nya ini kita masukin port 4-5. Port 4-5, habis itu VLAN 11. Ini IP-nya itu 192.168.14.65/27. Terus habis itu di port 92.168. Nah, di sini ada penjelasan tentang switch manageable. Terus switch yang dipakai itu Cloud Smart Switch, atau biasanya dipanggil itu CSS 326-24G-2S+RM. Terus CSS itu berarti Cloud Smart Switch. 326 itu seri atau model perangkat. 24G itu 24 port GB Ethernet dalam kurung LAN. 2S plus itu 2 port SPF plus dalam kurung fiber optic atau uplink cepat sampai 10 Gbps. RM itu rack mount, bisa dipasang di rack server. Terus yang kedua, ini ada router. Nama routernya itu yang biasa dipakai itu Mikrotik RB951. Mikrotik itu nama mereknya, RB itu router board. Terus 9 itu seriesnya, 5 itu jumlah port, 1 itu internet wifi atau access point-nya. Terus kabel yang kita pakai untuk sambung-menyambung ini namanya itu kabel UTP, atau yang singkatannya itu Unshielded Twisted Pair. Terus ini di kabelnya ini kita memakai konektor RJ45 sampai CAT7. Biasanya pakai cross type 568B. Layanan yang dipakai itu internet gateway. Terus DHCP server. Terus routing static, routing ke internet, routing dynamic, routing ke klien, VLAN dan WLAN. Terus di sini ada penjelasannya. Di layanan di sini itu, jadi yang pertama itu ada internet gateway. Internet gateway itu pintu keluar utama seluruh jaringan menuju internet. Jadi di sini internet gateway yang di router kedua itu ke port 2 pada router pertama ke sini. Terus pada router pertama, kalau router pertama itu internet gateway-nya pada sumber internet ini. Di sini juga tersedia layanan jaringan DHCP server. DHCP server itu berfungsi sebagai pembagi IP secara otomatis, jadi klien nggak usah setting IP secara manual. Lalu di sini menggunakan routing static, yaitu adalah jalur manual dari routing mikrotik ke arah internet. Lalu ada juga routing dynamic, adalah pertukaran jalur otomatis antara dua router supaya router saling bertukar informasi dan kenal satu sama lain. Routing dynamic yang dipakai di sini juga OSPF. Nah, di sini router 2 itu nyambung ke bawah, yaitu VLAN. Virtual LAN itu memisahkan jalur data atau membagi jaringan menjadi 3. Dan di sini juga ada WLAN wireless LAN atau akses internet tanpa kabel, yaitu Wi-Fi. Jadi di sini fungsinya agar efisien, menggunakan satu fisik tapi bisa membagi beberapa jaringan yang bisa digunakan oleh klien. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.